Duduk iftiros itu ya duduk yang seperti biasa lah. Jadi duduk itu ada dua. Saya mohon maaf membelakangi ya. Ada duduk iftiros, kakinya yang seperti ini namanya iftiros. Yang kalau yang seperti ini namanya tawadhu. Nanti ada al-iqna. Iqna itu di atas betis, ketumit. Ini juga dibolehkan. Jadi 3. Jadi kapan dia duduk iftiros, kapan tawadhu, nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah atas rangkaian nikmat yang diberikan. Patut kita syukuri malam ini Allah pertemukan kita dalam kesehatan. Syukur itu dalam muqaddimah ad-dasu kisara ummil barahin, as-syukru huwa sana'u bil lisani aw bi ghairihi minal qalbi wa sa'iril arkan ala mun'imi bisababi ma'asadda ila sakir. Syukur itu adalah pujian. Maka cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama dengan lisan puji Allah, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Kemudian yang kedua mensyukuri nikmat dengan hati, camkan keberhasilan yang dicapai, kesuksesan yang diraih, walau mencarinya pergi pagi pulang petang, pergi petang pulang pagi, beras tagi kabar jage, ambil pagi untuk sore, sukses. Jangan lupakan nama Allah di balik keberhasilan itu. Maka mulailah pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa aqta. Abtar ajzam. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, aqta, putus. Ajzam lawan dari berkah. Abtar itu tak berbuah. Tanam sawit tak tumbuh buah, namanya abtar. Kalau bahasa dokternya mandul. Nabi Muhammad itu pernah dibilang abtar, inna syani'aka huwal abtar, abtar, mandul. Karena setiap Nabi punya anak laki-laki meninggal. Asal ada anak laki-lakinya wafat, asal ada laki-lakinya meninggal. Bukan tak kuasa Allah memberi Nabi anak laki-laki. Jadi kenapa enggak dikasih anak laki-laki sampai besar, sampai nikah, sampai beranak, sampai bercucu? Seorang pakar tafsir Madinah, almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Ali As-Sobuni dalam sebuah kitab tafsirnya, kenapa Allah tidak memberikan Nabi Muhammad anak laki-laki sebagai keturunan dari nasabnya? Karena Allah bermaksud menjadikan Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada anaknya, akan ada nabi-nabi berikutnya. Maka dipotong nasabnya melalui laki-laki. Itulah hikmahnya kenapa Nabi tak punya anak laki-laki. Saat saya belajar di Mustafawiyah Purba Baru, belajar kitab Tauhid namanya Kifayatul Awam, karangan Muhammad Al-Fadholi, Syekh Muhammad Al-Fadholi. Dalam muqaddimah kitab itu disebutkan nikmat terbesar di dunia ini ada 2. Satu di antaranya al-ijad. Ijad itu ibratul mungkin minal adami ilal wujud. Sesuatu perkara yang tak ada menjadi ada, setelah ada akan tiada. Tak ada, ada, setelah ada, tiada. Contohnya kita. Awalnya kita tak ada, sekarang ada, bentar lagi tiada. Maka hidup itu laksana es batang, dipakai tak dipakai cair menjadi air. Maunya
Artinya sebelum cair bisa dikasih kolak dingin, es campur. Artinya biar mencair, tapi cairnya membawa manfaat untuk orang lain. Ini yang disebut Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'ul linnas, yang berdaya guna untuk orang lain. Kemudian Bapak Ibu, sholawat dan salam panjang kali mukaddimahnya mana pun. Karena kita wajib bersyukur. Pertama, ya ini kan serasa kita dibikin media sosial, termasuk corong menara. Setiap hari ada aja yang meninggal. Inna lillahi, sikit-sikit inna lillahi. Kita rasa karena yang mati aja diumumkan, yang hidup tak pernah diumumkan. Alhamdulillah telah lahir anak si anu, kan nggak pernah. Padahal ada kehidupan pasti ada yang mati pasti ada regenerasi. Maka jangan lupa, saat kita mati, satu hal yang pasti, apa itu? Sedikit pun dunia tak pernah bersedih akan kehilangan kita. Berarti regenerasi akan terus. Paling teman kita, saudara kita, anak istri, suami kita akan menangis kita karena sedih beberapa minggu, bulan, kalaupun hebat kali bertahun. Setelah itu nama dan foto kita akan masuk dalam album. Nah, jadi perbanyak sholawat. Kenapa? Salah satu dampak sholawat adalah menenangkan jiwa. Minimal lewat banyak bersolawat, tenang hati, tak gundah gelana ketika mendengar inna lillahi itu. Sikit-sikit innalillah. Ini di dekat rumah kami 1 minggu ini 3. 1 wirid pula itu. Belum lagi habis malam ketiga. Wallahu a'lam lagi. Covid apa? Tapi ramai juga orang. Ada juga yang mati. Yang paling jelas kalau dia Covid yang meninggal duluan, Bilal jenazahnya lah. Bilal jenazahnya di belakang rumahku pas. Sebulan ini tak terhitung berapa dia dimandikannya. Gak mati-mati juga waktu ku tengok. Berarti mudah-mudahan bukan Covid. Oke Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tak pantas kita bicara akan nikmat kalau kita tak mensyukurinya. Malam yang arifin ni'am bi ujadaniha ar-rafaha bi ujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak merasakan ketika nikmat itu ada padanya, akan terlalu lama dia menangisi ketika nikmat telah tiada darinya. Malam ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, masuk kepada rukun yang ke-8. Apa itu? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini wa huwa ruknun qasir. Dia itu bagian dari rukun yang pendek. Maka kalau duduknya terlalu lama bisa batal salatnya. Kemudian dikatakan suri alil fasli baina saddatain, yaitu pemisah di antara 2 sujud. Kalau pemisah rukun dengan rukun yang lainnya takbir, tapi pemisah sujud dengan sujud adalah duduk di antara 2 sujud. Saya tidak jelaskan lagi mana rukun yang paling afdal dalam sholat karena di bab sujud kita sudah jelaskan. Jadi sekedar singkat direview. Kalau sholatnya itu sholat siang, berarti zuhur asar, maka yang lebih afdal melamakan sujudnya, melamakan sujud. Tapi kalau sholatnya sholat malam, lebih afdal melamakan berdirinya. Kenapa? Karena tak ada tempat terbaik membaca Quran dalam sholat kecuali pada posisi berdiri. Maka sahabat-sahabat Nabi kalau udah datang malam riang gembira. Kenapa? Ba'dul lail kum fatahajjat bil Quran. Karena mereka ingin menjadikan sebagian malamnya bertahajud dengan Al-Quran. Jadi kalau zuhur jangan panjang-panjang ayatnya, sujudnya dipanjangkan. Jadi Nabi pernah menegur seorang sahabat yang terlalu panjang membaca ayat. Tapi itulah pendek dalam pandangan sahabat, udah terlalu panjang itu di Medan. Karena sependek-pendeknya 50 ayat, cobalah dibikin 50 ayat di sini, apa yang terjadi kira-kira? Berpingsan makmumnya satu-satu. Kemudian dalil duduk di antara 2 sujud itu dari Wa'il bin Hujjar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa yajlisu muftarisan yafrisu rijlahul yusra
wa yajlisu 'alaiha wa yusibul yumna. Nabi itu dia duduk iftiras. Iftiras itu duduk tasahud. Nanti kita praktekkan. Dengan menggelarkan kakinya yang kiri dan dia duduk di atasnya dan menegakkan kakinya yang kanan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, duduk iftiras itu ya duduk yang seperti biasa. Jadi duduk itu ada dua. Saya mohon maaf membelakangi ya. Ada duduk iftiras, kakinya yang seperti ini namanya iftiras. Yang kalau yang seperti ini namanya tawadhu. Nanti ada al-iqna. Iqna itu di atas betis, ketumit. Ini juga dibolehkan. Jadi 3. Jadi kapan dia duduk iftiras, kapan tawadhu, nanti kita jelaskan. Kemudian syarat duduk di antara dua sujud itu dalam Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kab, kita rujuk dari situ ada 5. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu minal arkan, telah sah rukun sebelumnya. Sebelum ini apa rukunnya? Sujud. Jadi kalau sujudnya tak sah, ya enggak sah lagi. Sama apa syarat Al-Fatihah? Sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti Fatihahnya pun tak sah, enggak ada gunanya. Maka dia berkaitan. Maka dikatakan ma qablahu, sah apa yang dilakukan sebelumnya. Saya tidak jelaskan lagi rukun sujud itu, karena kita jelaskan. Ibu-ibu tengok dalam videonya. Tak ada video apanya. Belum ya, belum masuk. Oh belum. Nanti juga mana yang baru ini. Karena gini, kalau bercakap gini kan nggak tahu kita silap. Jadi setelah itu di rumah ulang-ulang itu berapa kali. Mana yang silap nanti perbaiki di sini lagi. Kemudian Allah yaksida bihi ghairahu, tidak dimaksudkan dengan duduk itu sesuatu yang lain. Tapi jika diniatkan untuk duduk di antara dua sujud dan selainnya, hukumnya sah. Pamannya sambil dia duduk sholat, sambil dilamakannya sedikit karena kebas kakinya, berarti kan dua niatnya. Tetap sah. Tapi kalau diniatkannya dia duduk bukan karena bagian dari sholat, batalat, maka batallah sholatnya. Maka tidak boleh diniatkannya duduk itu untuk selain duduk di antara dua sujud yang bagian dari sholat. Kemudian ayat ma'inna fihi, tomakninah secara yakinan. Tomakninah itu apa semalam? Sukunul a'da fi mahalliha biqadri subhanallah. Tenangnya jasad badan pada tempatnya biqadri seukuran subhanallah. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu ditenangkannya badannya sejenak, baru dia, itu namanya tumakninah. Kalau dulu dah saya bilang, kalau waktu rukuk dan sujud, jangan kau angkat kepalamu dari sujudmu sebelum kau rasakan tertumpah, tertetes darah itu di otakmu. Gimana merasakannya? Udah penuh kepala dengan darah baru diangkat. Allah. Jangan kayak stempel tuh puk 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 puk. Atau sholat sujud patok lele. Enggak tahu mana apa namanya, ada pergoib di kepalanya. Allahu Akbar, langsung membal. Rasakan, karena Nabi bilang, inna mimma yurisul khusu'a itolatar ruku'i was sujud. Salah satu cara melahirkan khusyuk dalam sholat, lamakan rukukmu, panjangkan sujudmu. Jadi lamakan rukuk, panjangkan sujud. Berapa kali bacanya? Dalam Kasifatus Saja, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Sati'i, kalau sholatnya sholat sendiri, boleh 3, boleh 5, boleh 7, maksimal boleh dibaca zikir tasbihnya 11 kali. Tapi kalau sholatnya berjamaah, 3 kali. 3 kali. Kecuali sepakat imam dengan makmum, panjang-panjang kau baca imam, ya aku pun bacanya panjang-panjang juga di belakang. Boleh kalau disepakati. Kalau tidak, standarnya 3 kali. Kemudian yang keempat,
ayyastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniyan. Apa itu? Duduk dengan tegak. Jangan begini duduknya, tegak kayak tentara-tentara itulah, pusung dada, tegak. Ya. Duduk dengan tegak. Fala yakfi, maka tak mencukupi jika duduk dengan posisi menunduk, kecuali badannya bungkuk. Nah, itu di luar lah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, khusuk kali pun badan awak tetap tegak, jangan khusuknya bungkuk. Karena ada orang sholat kayak gitu, suruh tegak dibungkukkannya. Kalau berjalan biasanya dia kayak gini, kalau di pasar patentengan, tapi kalau sholat kayak gini, tegak. Nah, itu syaratnya tegak, bukan karena sombong. Tegak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dulu waktu di pesantren, kawan-kawan tuh mempraktekkan meletakkan tangan ala mazhab. Ada yang begini, ada yang begini. Kalau kawan tuh suka kali begini. Makanya badannya agak bungkuk gara-gara itu sedikit. Kenapa? Di sini katanya latifatul qalbi. Wah, itu dia cerita tasawuf itu pandai menjelaskannya. Nah, kalau pandai silakan, nggak pandai jangan ikut-ikutan. Nah, ikutannya yang standar. Kemudian tidak memanjangkan waktu duduk lebih dari ukuran bacaan. Apa ukuran bacaan tasawuf itu? Yang 8 itulah. Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ini udah digabung beberapa hadis ini ya Pak. Kalau hadisnya pendek-pendek, ada di sini nggak ada, di sini nggak ada, digabung oleh ulama jadi satu. Gak ada masalah. Sama dengan yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan awal dulu, doa iftitah yang kita baca itu ternyata nggak satu hadis. Akbar kabiran mulai pasir subhanallah wasilah, hadis riwayat Umar, ini wajah sampai habis, hadis riwayat Ali. Maka sebagian ulama tak masalah menggabung beberapa doa dalam satu perbuatan. Seperti waktu ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, boleh ditambah yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Sama dengan dulu itu. Rabbil pilih warhamni wajibun, yang 8 itu enggak satu hadis itu, malah enggak ditemui 8-8-nya dalam satu hadis, berpisah-pisah digandeng menjadi satu. Rabbil pilih, apa artinya Bu? Ampuni aku, warhamni sayangi, wajiburni tutup aibku, warfa'ni angkat derajatku, wajiburni apa wajiburni? Rabbil pilih warhamni wajiburni udah tadi ya. Warfa'ni warzuqni, warzuqni rezeki, kasih aku rezeki. Wahdini, kasih aku petunjuk. Wa'afini afiat, sehatkan. Makanya kalau yang pahamnya ikut kunut, waktu wa'afini biman apa itu diulang beberapa kali, apalagi lagi sakit. Wa'afini biman apa, ya Allah sehatkan badanku sebagaimana kau berikan orang kesehatan kepada orang-orang yang kau kasih kesehatan. Nah, diulang-ulang. Wa'afini, waktu anni. Maafkan itu artinya apa? Tipex. Satu di pangkal tutup, di akhir tipex. Maka saat berdoa itu dua-duanya dipakai. Rabbir firli wali walidayya, ya ampunkan dosaku, Allahumma ighfir lana, ampunkan dosaku. Satu lagi dipakai, Allahumma innaka afuwwun karim, ujungnya fa'fu anni. Kita suka dosa kita tak ditunjuk-tunjukkan Allah, tapi belum senang. Kenapa? Karena Allah masih menutup, belum menghapus. Untuk apa ditutup kalau tak menghapus? Artinya berkesing tapi tak berpulsa. Maka tambah satu lagi, Pak Puan nih, tipek. Maka habis sholat dua-dua ini jangan tinggalkan. Kita juga Lord Pirli, kita juga Pak Puan nih. Kita bangga Allah menutup dosa, tapi alangkah bangganya hati ini. Sembari menutup perlahan tapi pasti Allah menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi dua-duanya dimainkan. Kemudian jika memanjangkan waktu duduk lebih dari ukuran doa yang kita sebutkan tadi, maka rinciannya dijelaskan oleh ulama. Yang pertama, jika disengaja dan mengetahui hukumnya, maka batal sholatnya. Sengaja dilama-lamakannya. Sudah dibilang tadi, duduk itu rukun pendek, jadi jangan dipanjang-panjangkan. Pelan-pelan bersajak pula dia baca itu, Rabbil firli warhamni wajib.
Tahu jadi hukumnya, tapi bikin-bikinnya biar lama, batal sholatnya. Tapi jika karena lupa atau tidak mengetahui hukum, maka hukum sholatnya sah dan disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, bayangkan dilamakan saja pun pakai sujud sahwi, apalagi sengaja. Sujud sahwi itu kayak mana nanti? Kemudian sunat-sunat ketika duduk di antara dua sujud. Pertama, duduk iftiras yang kita praktekkan tadi. Duduk dengan meletakkan kaki kiri di bawah pantat sebagai tempat duduk dan mengarahkan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Diusahakan seluruhnya menghadap kiblat. Ketika kita sujud, tangan itu begini. Jangan begini, begini supaya jari jemarinya juga menghadap kiblat. Saat kita meletakkan tangan di atas paha, begini juga. Walaupun ada pendapat direnggangkan sedikit supaya tetap menghadap kiblat. Semuanya tetap menghadap kiblat diusahakan. Al-iftirasu yusannu fi sitti jalasat. Apa itu? Duduk iftiras itu disunahkan pada 4 tempat. Pada 6 tempat. Yang pertama, al-julusu baina sajdatain, pada waktu duduk di antara dua sujud, atau yang kita praktekkan tadi. Setiap ibu duduk di antara dua sujud, maka duduknya duduk iftiras. Aku nggak bisa aku kayak gitu, sakit kakiku. Hiknak tadilah, di tumit naik, pantat di atas tumit. Ya kalau sakit kaki pula. Kalau lurus boleh nggak? Boleh. Jadi ada yang dilarang Nabi. Begini boleh. Gini nggak sanggup aku Pak. Udah, ini turunkan. Itu hukumnya hanya sunnah ya kayak gini. Nah, ini turunkan, penting posisi ini tetap di sini, sebelah kaki kiri. Asal jangan begini, yang dilarang. Nah, pendapat ada juga melarang pendapat yang seperti ini. Makanya jangan didouble, tapi diletakkan di bawahnya. Jadi kalau begini kan batal nggak sholat? Tidak, sekedar makruh saja, karena tidak mengamalkan sunnah itu aja. Sama juga dengan doa tawarruk nanti, kalau tak sanggup dia kakinya tegak, luruskannya. Tergantung kaki orang lah kan, Bu. Saya selalu nengok anak laki-laki saya itu, dari kecil dia udah bikin lurus. Jadi sekarang setiap ku perhatikan dia sholat, kenapa lah kakiku tak kayak kaki dia dulu ya? Karena dari kecil dari biasa dia sholat tegak, jadi dia itu kalau duduk kayak gitu tegak kakinya. Senang kali saya nengoknya. Awak dipaksa begitu, hitungan detik baru sakit. Lurus balik. Nah, itu berarti lancar kaji karena diulang, ala bisa karena ibu lurus atau tegak kira-kira. Nah, udah lebih kita itu. Kemudian ketika tasawuf awal, at-tahiyatul yang pertama. Coba dulu kita ulang dulu. Rukun ucapan tuh ada 1. Takbiratul ihram. 2. Al-Fatihah. 3. Tasahud. Awal atau akhir? Akhir. Ya, masa berangkat ini. Tasahud itu yang mana? At-tahiyatul. Sampai wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tasahud. Kemudian yang keempat, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Titik. Sampai itulah rukunnya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, salam yang pertama. Salam yang kedua, sunnah. Berarti cuma 5 ini, jangan salah. Allah Akbarnya jangan salah, Fatihahnya diperbaiki, tasawufnya jangan salah, tasdidnya. Tasawuf yang terakhir ya, yang pertama itu hukumnya sunnah. Kemudian apalagi sholawatnya, sholawatnya mau pakai sedina nggak pakai sedina, terserahlah. Tapi saya secara individu, saya tidak ikut pendapat yang menggunakan sedina dalam sholat. Tapi di luar sholat saya menggunakan lafaz sedina. Kenapa? Saya pakai pendapat yang orisinal ketika bersolawat dalam sholat. Jadi saat bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di luar sholat saya tetap menggunakan lafaz sedina, takzim.
penghormatan kepada Nabi. Jadi guru saya dulu langsung mendengar, masih bertemu dia dengan Dr. Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, pengarang kitab Minhajul Muslim. Dalam banyak ceramahnya, dalam banyak bukunya dia bilang nggak boleh pakai Sayyidina, bid'ah, ketakutan orang gara-gara fatwanya. Tapi habis dia mengajar di Masjidil Haram, dia berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Juhun, panjang komplit. Maka ditanya murid-muridnya, katanya nggak boleh, kenapa pakai Sayyidina? Jelaskan, aku maksudku tak pakai Sayyidina itu dalam sholat. Kalau di luar sholat sebagai takzim kepada Nabi tidak ada masalah. Oh begitu. Tapi kalau belajar kitab-kitab Syafi'i, saya dulu di Purba kan hampir 99,99% kitabnya Syafi'i. Ya Anatut Tolbin, Asya Al-Bajuri, ya, menggunakan lafaz Sayyidina dalam sholat hukumnya sangat dianjurkan, sunnah malah. Tapi saya tidak sampai pada posisi menyalahkan. Siapa yang mau ikut Sayyidina silahkan, ada kitabnya. Siapa yang tidak juga jangan disalahkan. Khusus untuk dalam sholat saja. Kemudian salam jangan ditambah-tambahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dicukuplah itu. Kok mau ditambah publik boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Asal jangan ditambah-tambahi salamnya. Seperti Alak Mandailing, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gak ada ta'ala-ta'alanya itu, ya, kecuali bermaksud mengucap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sholat jangan tambahi ta'ala-ta'ala. Kemudian ketika tasawuf akhir, apabila setelah nanti dia bermaksud melakukan sujud sahwi. Jadi kalau ada penambahan atau ada kekurangan dalam sholat Bapak, berniat ingin melakukan sujud sahwi, jangan duduknya tawarruk, tapi iftiros. Umpamanya ada sesuatu, tak berkunut misalnya, lupa tak berkunut. Atau dalam mazhab Syafi'i tak berkunut kan diganti dengan sujud sahwi. Jadi rakaat kedua nanti bil alaminnya jangan duduknya tawarruk, tapi duduknya iftiros. Jadi siapa yang berniat ingin melakukan sujud sahwi, jangan duduknya seperti duduk sholat pada rakaat yang terakhir, tapi duduk seperti iftiros atau duduk pada tasahud awal. Sahwi kita jelaskan sedikit. Sahwi menurut bahasa artinya nisyan. As-sahwi lughatan an-nisyan. Sahwi menurut bahasa artinya nisyan atau lupa. Apa beda sahwi dengan nisyan? Nisyan itu lupa, sahwi pun lupa. Tapi bedanya nisyan itu lupanya total. Pemain dia menghafal juz 1 Al-Baqarah, tiba-tiba nggak dapat, sikit pun tak ada dapat dia, blank, nol. Nah, itu lupa total, namanya nisyan. Kalau sahwi itu lupanya sebagian, saat dibacanya lupa, tapi kalau dihafalnya sebentar diingatnya, kembali ingatannya. Nah, itulah dulu yang ditakutkan guru kita almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Pertama dia stroke, sebelah ini mereng, berarti sebelah otaknya tak berfungsi. Ketika itu dia berdoa dalam hatinya, kata, ya Allah biar badanku tak bergerak, asalkan ingatanku jangan hilang. Kenapa? Karena ilmu itu dari sini semua. Nah, ternyata kata dokter, alhamdulillah, walaupun ya ada juga sikit-sikit. Nah, itulah sahwi istilah kita. Ada juga yang hilang, tapi lebih banyak yang tak hilang. Kalau kita lain, tiap hari kita mengajar, tiap hari kita belajar, ya nisyan terus, nggak sahwi nampaknya. Masuk kanan, keluar kanan. Jadi istriku bilang sama saya begini seluruhnya, bang, aku dalam beberapa hari ini sering duitku hilang di kamar kita. Iya, ini nuduhnya kemana ini, aku bilang. Kan begitu, kurasa ada tuyul di rumah kita. Tuyul apa? Aku bilang, kata orang kalau ada dapat duit itu di hektar katanya, biar hilang tuyulnya. Tak ada tuyul-tuyul. Itulah dikasih amalan tak pernah dibaca. Abang ngasih aku kebanyakan amalan katanya. Bukan kebanyakan amalan, kebanyakan tak diamalkan. Pilih mana? Kebanyakan amalan atau kebanyakan? Bertengkar kami dulu siap sholat maghrib dari gara-gara amalan. Aku bilang setiap mau tidur tuh baca ini. Hembuskan ke pintu, hembuskan ke jendelamu, sudut ruangan kamar. Pernah nggak dilakukan?
Kan rasakan. Kalau tak kau bikin malam ini tengok hilang lagi duit kau sebentar lagi. Apa yang dilakukan kalau mau tidur? Cuma satu, Pak. Ayat kursi. Kalau tidak Al-Baqarah. Ada kemuliaan membaca surah Al-Baqarah itu diantaranya menjaga rumah. Nanti buka tafsir Al-Munir Dr. Wahb Az-Zuhaili. Ada yang urutan kemuliaan Al-Baqarah, enggak semuanya di situ ya. Di antaranya menjaga rumah. Jadi itu makanya Nabi itu setiap mau tidur, Pak, dia tidak akan tidur sebelum membaca Al-Baqarah. Ada yang ulama lagi mengatakan ujung Al-Baqarah itu saja. Yang mana itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai pansurna alal qaumil kafirin. Aduh, panjang kali enggak ingat aku, enggak hafal. Kalau begitu yang paling pendek. Apa itu? Ayat kursi. Setelah Bapak mengambil duduk mau tidur baca di kursi. Allahu la ilaha illa sampai habis, hembuskanlah itu. Udah aman deh itu. Keren dulu, tadi lampu masih sibuk gara-gara ini. Nah, saya bilang sama istri, mainkan. Iyalah nanti malam ku tes. Kasih malam nanti. Jadi itu namanya apa? Nisyan atau sahwi. Sahwi karena dia udah pernah diajarkan, bukan lupa total, tapi ketika diingatkan kembali ingatan. Nah, jadi sahwi itu tidak seluruhnya hilang. Rasulullah mengatakan, "Iza zadar rajulu aw naqasa falyasjudu sajdatain." Jika seseorang melakukan penambahan atau pengurangan, maka hendaklah dia melakukan sujud 2 kali. Berarti itu dalilnya. Sujud sahwi itu 2 kali sujudnya, bukan sekali. Ada mau hampir bertengkar denganku, Bu. Ustaz 2 kali atau sekali? 2 kali, Bu. Kurasa Ustaz lupa lah, kata guru kami dulu sekali lah sujudnya. 2 kali, Bu. Ala sekali, ala kata Nabi ke 2 kali. Mana menang sama Ustaz Ibu? Bilang. Gingging juga itu dikasih tahu. Dalam mazhab Syafi'i, hukum melakukan sujud sahwi sunnah. Biar tahu Bapak, hanya mazhab Syafi'i yang bilang sunnah. Ya, melakukan sujud sahwi itu hukumnya sunnah, kecuali dalam satu hal. Apa itu? Sujud sahwi bisa menjadi wajib, yaitu sujudnya makmum untuk mengikuti imamnya yang sujud. Jadi kalau imamnya sujud, kan tadi sujud sahwi itu hukum dasarnya sunnah, tapi berubah menjadi wajib bila mengikut perbuatan imam. Andai kata makmum tidak mengikuti imamnya yang sujud sahwi, maka batal sholat si makmum. Dalam Kasifatus Saja di halaman 83, batal sholatnya. Jika makmum melakukan kesalahan, salah satu dari sebab sujud sahwi, maka tidak sunnah melakukan sujud sahwi. Kenapa? Kesalahannya telah ditanggung oleh imam. Berarti gak enak jadi imam nih, Pak. Kalau kesalahan semua makmumnya wala nanggung. Allahumma arsidil a'imma waqbilil muazzinin. Ya Allah, kasih ampun muazzin, kasih petunjuk para imam. Dan kita apa? Di pundak tukang azan 2 tanggung jawabnya, waktu dan sholat. Di pundak imam tanggung jawabnya kesempurnaan sholat. Maka nggak enak jadi imam. Hati-hati lagi. Sempat satu lapangan. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berbeda lagi jika yang melakukan kesalahan itu adalah imam, maka sunnah atas makmum melakukan sujud dengan imam. Ya, setelah imam mengucapkan salam walaupun imamnya tidak melakukannya. Ini tadi. Kalau imamnya melakukan kesalahan sebab dibolehkan melakukan sujud sahwi, bila imamnya tidak melakukan sujud sahwi, boleh makmum melakukan sujud sahwi dengan syarat imamnya telah mengucapkan salam. Tapi kalau imamnya melakukan sujud, hukumnya makmum menjadi wajib. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam 3 pandangan mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat sujud sahwi hukumnya wajib. Berarti masalah sujud sahwi yang paling enteng mazhab Syafi'i. Nah, yang 3 mengatakan wajib. Hanya Syafi'i yang mengatakan wajib atau sunnah, itu pun wajib bila
makmum mengikut perbuatan imam. Kalau imamnya tak, boleh tak dilakukan. Boleh rupanya sujud sahwi dilakukan setelah tasawuf akhir, boleh. Dalilnya mana? Summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Ini dalilnya bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah tasawuf qabla salam, sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sujud. Apa bacaannya? Subhanallahi la yanamu wa la yasu. Boleh dibalik. Subhanallahi la yasu wa la yanamu. Terserahlah. Dalam fikih 4 mazhab dibalik-balik jadi 4. Tapi yang paling populer Subhanallahi la yanamu wa la yasu. 3 kali. Allahu Akbar, duduk. Duduk apa bacaannya? Enggak ada, tumakninah aja. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Baca lagi itu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam dengan 3 syarat. Dalam takrirat disebutkan. Pertama, ia mengucap salam karena lupa untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua, tidak panjang pemisah antara salam dengan sujud menurut urut kebiasaan. Udah kumpul-kumpul, udah makan, udah minum, baru sujud, lain ceritanya. Ini pernah terjadi nih, yang pernah kita jelaskan dulu. Nabi Muhammad pernah sholat zuhur 2 rakaat bersalam. Belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar. Gak ada yang berani menegur Nabi, karena dalam pandangan mereka mungkin dah turun wahyu, sholat zuhur dipersingkat jadi 2. Habis Nabi bersalam, gak ada sahabat yang melapor kecuali seorang sahabat yang bernama Julyaldin. Dia datangi Nabi, ya Rasul, apakah sholat sedang dikosar atau lupa? Enggak, biasa aja. Enggak, kami saksikan engkau sholat zuhur 2 rakaat. Serius ini? Iya. Keluarlah hadis Nabi, kullu zaka laysa za'ukuin. Kalau begitu sebahagian yang kau tanya telah terjadi. Ternyata hadis Nabi ini dijadikan syair ilmu mantik. Al kullu hukmuna alal majmu'in ka kulli zaka laysa za'ukuin. Kadang lapas kullu diartikan global, setiap, seluruhnya. Contoh, kullu ummatin ajal. Tiap-tiap umat memiliki ajal. Berarti setiap umat ada ajalnya. Apa itu ajal, Pak? Ajal itu usia. Usia itu batas kehidupan. Lawannya umur. Umur itu apa? Amaro. Amaro yakmuru umron wa imaratan wa makmuron. Artinya makmur, bahagia, sentosa. Jadi kalau kita kasih definisi, umur ajal itu kuantitas, umur itu kualitas. Ajal itu batas kehidupan. Cara menghabisi usia itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, maka disebut dengan umur. Jadi tak dipandang panjang atau pendek, yang dipandang bermanfaat enggak. Nah, itu yang disebut umur. Nah, itu makanya kadang lapas kullu itu diartikan sebagian. Contohnya tadi, berarti sebagian yang kau tanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi lupa. Dia bikin sholat zuhur 2 rakaat. Inilah dalilnya Nabi pernah melakukan sujud sahwi setelah bersalam. Langsung dia lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak ada sesuatu yang datang membatalkan sholat. Kalau udah buang angin pula tidak bisa lagi. Nah, jadi pertama memang lupa. Yang kedua, tidak terlalu panjang pemisah setelah salam dengan teringatnya. Kemudian yang terakhir, tidaklah dalam kondisi yang membatalkan sholat. Jadi bisakah sujud sahwi itu dilakukan setelah salam? Bisa. Ini kasusnya pada Nabi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam Al-Fawaidul Mukhtarah Ali Al-Baharun dikatakan, sholat yang dilakukan dengan sujud sahwi karena lupa, dia lupa dibikinnya sujud sahwi, sama dengan dia lupa tak sujud sahwi. Itu perumpamaannya lebih afdal 70 kali dari sholat yang tidak pakai sujud sahwi. Artinya begini, annalaki ajri ala qadrin. Sesungguhnya pahala yang diperoleh itu sesuai dengan kemampuan, kesungguhan orang menggapainya. Jangan layas dengan kecilnya kebaikan yang dilakukan. Walaupun sujud sahwi minimal dapat menyempurnakan. Jadi lakukan walaupun kecil, jangan ditinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena sujud sahwi itu lil kamal, untuk menempel, menyempurnakan
kesilapan, kekurangan pada sholat wajib kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sujud sahwi itu dilakukan? Minimal ada 5. Yang pertama, ketika meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad dalam sholat itu meliputi kunut. Jadi siapa yang lupa kunut sengaja nggak sengaja, ganti sujud sahwi. Kemudian tasawuf awal. Nabi pernah nggak lupa tasawuf awal? Pernah? Langsung berdiri. Maka kata Nabi, kalau lupa, apa yang dilakukan? Tengok, lebih sempurna mana badanmu, ke langit atau ke bumi? Berdiri atau duduk? Kalau lebih sempurnanya berdiri, nuranya kan at-tahiyatul ini. Allah, udah begini, jangan duduk lagi. Ganti dengan sujud sahwi nanti. Tapi kalau masih bungkuk, Allah, teringat dia ketika ini belum tahu, dudukkan balik. Kemudian sholawat pada Nabi pada tasawuf akhir. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tapi sholawat pada Nabi pada tasawuf akhir ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan sunnah, rukun. Kecuali mungkin yang dimaksud itu sholawat pada Nabi setelah sholawat yang diwajibkan itu. Ya. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir, sunnah hukumnya sujud sahwi. Duduk tasawuf awal, tadi langsung gitu sujud, langsung dia berdiri, tak ada duduknya berarti. Ganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apa alasan boleh dilakukan sujud sahwi? Lupa. Lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Seperti seseorang lupa memperpanjang bacaan dalam iktidal. Iktidal itu kan sama dengan duduk, rukun pendek. Jadi sami Allahu liman hamidah, jangan banyak-banyak kali, semua dibanyak. Udah tomak nina, dibertegakkan dulu badan, dibikinnya lagi khusyuk, lama kali berdiri di situ. Maka sama hukumnya dengan tadi. Kalau nggak disengaja, ganti sujud. Kalau disengaja, batal sholatnya. Kemudian memindahkan yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Contohnya dalam ucapan, bukan pada tempatnya. Fatihah dibacakan ketika berdiri, dibacanya waktu ruku. Lupa dia. Membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Sekiranya memindahkan rukun qauli bukan termasuk yang membatalkan salat, seperti membaca Fatihah pada duduk di antara dua sujud dan contoh-contoh yang sama dengannya. Jadi Bapak jamaah, apakah baca Fatihah ketika rukuk batal salat? Kan tidak. Karena di situ kan hukumnya sunnah. Lupa terbaca dia Fatihah. Tapi ketika Bapak membaca Subhana Rabbiyal Azim waktu berdiri, batal sholatnya. Kenapa? Karena waktu berdiri itu yang wajib cuman Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ada membaca ayat pendek, lupa, nggak batal sholatnya. Makanya usahakan kalau membaca ayat itu yang pendek-pendek. Kalau yang panjang yang hafal. Jangan baru dia hafal jam 6 di launching setengah 7. Mau itu nanti hilang-hilang pangkal, dapat di ujung, hilang di tengah. Jam 6 dihafal, setengah 7 di launching. Jadi Bapak jangan dimuliakan. Dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Muhyiddin Abi Zakaria Shorof An-Nawawi, membaca ayat atau surah pendek tapi khatam itu lebih afdal daripada sebagian dari surah tapi tidak khatam. Misal, apa yang khatam pendek? Inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abad. Kan cuma 3 ayat, tapi dia khatam. Lebih afdal daripada membaca sebagian dalam surah tapi tidak khatam. Imam kita beliau hafiz. Hafiz ini kalau tak diingat-ingat diulang-ulangnya hilanglah. Masa pula udah hafiz baca Inna atoina lagi. Kayak kita ini boleh lah Inna atoina, qul huwallah. Ada yang lebih pendek dari situ lagi kira-kira. Kalau itu yang dibaca beliau, hilanglah hafalannya. Jadi udah hafal di luar sholat, dalam sholat mainkan itu tadi ya. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Saya ditanya, jamaah apa namanya yang menghafal Quran 1 tahun selesai itu, Ustaz, mana lebih afdal Ustaz?
Membaca sebagian dalam surah tapi tidak khatam, atau membaca pendek tapi khatam. Mau kayak tentara aja kawan yang menanya, aku pikir cewek ini yang nanya. Iya, yang engkau bilang itu betul. Membaca pendek khatam lebih afdol daripada sebahagian tapi tidak khatam. Pengatas lah kalian sholat maghrib nanti imamnya sama-sama perempuan, khatamkan Al-Baqarah itu sekalian. Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Kalau imamnya sama-sama habis, enaknya itu. Mana terasa itu? Wah, salah silat. Tapi kalau imamnya nggak habis, 10 ayat aja dibacanya, udah belang-belang kepala, takut udah kemana-mana. Allah, maka imamnya udah berapa ini? Tahu dia enak atau enak? Asal panjang salah, pendek salah. Terakhir demi makmum imamnya itu aja lah bacaannya. Asal sholat isya, sholat maghrib, ijazah kulhu, asal ijazah kulhu, asal ijazah kulhu. Terakhir makmum tebak-tebakan di belakang, waladolin, amin, pasti ijazah. Terakhir imamnya sholat karena makmum, bukan karena Allah lagi. Kemudian yang keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah abaat, seperti seorang yang ragu apakah telah melakukan kunut atau belum. Nah, dianggap aja belum. Maka ganti dengan sujud. Kemudian yang terakhir, melakukan perbuatan yang berkemungkinan tergolong sebagai tambahan. Seperti seseorang pada saat melakukan sholat isya ragu apakah telah sampai rakaat ketiga atau empat, tiga atau empat. Ambil aja lah 3. Ngayal dia ngayal tak kemana-mana. Kan kata Nabi, dak ma yaribuka ila mala, jadi tinggalkan yang meragukan sebentar. Aku yakin masih 3 ini, 3 ambil, padahal baru 2. Ngayal lah banyak. Kalau kaidah usulnya dalam Asbah wan Nazari apa namanya? Al yakinu la yazalu bisak, keyakinan yang kuat mampu mengalahkan keraguan. Aku yakin di sini, walaupun bukan begitu, yakinnya di situ yang kuat. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Kapan Nabi pernah melakukan sujud sahwi itu? Dia ragu tentang jumlah bilangan rakaat, pernah. Buktinya Nabi pernah sholat maghrib 5 rakaat. Apalagi dia berdiri dari rakaat tanpa tasyahud yang kita sebutkan tadi. Dia mengucap salam padahal masih 2 rakaat. Tadi sholat zuhur. Dia mengucap salam padahal masih 3 rakaat, pernah juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi lupa? Nabi itu kan pelupa. Nabi tak boleh lupa. Maka dalam hadis riwayat Imam Ibnu Malik disebutkan, inni la ansa au unassa li asunnah. Sesungguhnya aku benar-benar lupa atau aku dibuat lupa agar diberi contoh. Jadi Nabi itu bukan pelupa. Allah yang melupakan Nabi sehingga lupa Nabi itu menjadi contoh hikmah. Kalau Nabi nggak lupa kayak kejadian kayak mana kita? Oh, rupanya udah pernah kejadian sama Nabi, keluarlah sejarah sujud sahwi. Jadi Nabi itu bukan pelupa, Allah yang melupakan Nabi. Jadi banyak tanda-tanda jadi pelajaran. Termasuk Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Jadi orang-orang Arab itu asal bikin pesta, minuman favoritnya khamar. Ya kan Bu? Khamar minuman favoritnya, ada goyang-goyang perut. Jadi ketika Nabi diundang dalam acara walimah, dia datang. Nabi diundang, tapi nggak mungkin, pasti banyak maksiat itu. Apa yang terjadi? Allah tidurkan Nabi. Jadi waktu dia datang ke undangan itu memang dia hadir, tapi dia tak melihat yang seperti itu. Kenapa? Inilah maksum, dipelihara Nabi dari kemaksiatan. Kalau kita kan ngeri-ngeri keyboard, kalau di Medan udah berbudaya lah. Coba pergi arah Lubuk Pakam ke atas. Keyboard yang ngeri-ngeri kali. Dulu masih hidup almarhum Ustadz Pandit Bilhan Lubis. Jadi aku suruhnya ngawani, Ustadz, kawanilah aku agak demam aku ini. Nanti kok aku nggak bisa, kau penceramah pertama, aku yang kedua. Di mana bang? Saya bilang Pantai Cermin. Tinggallah kami. Rupanya di Koramil Pantai Cermin itu di pasar itu ada acara pesta. Mantap lagunya, pakaiannya kuning, lagunya sering mersing. Kata yang menjemput kami sekarang itu, Ustaz, kau tengok nanti pulang kita. Betul lah, 2 penceramah jam 2 baru siap. Siap jam 2 makan kepiting lagi di pantai baru pulang. Ma,
Gitu tengok, astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, udah piktar. Kenapa aku ucapkan astagfirullah? Nengok maksiat. Kenapa aku ucapkan alhamdulillah? Aku bersyukur makku, istriku, anak gadisku belum ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan enggak kayak gitu. Nah, begitu, ya Allah. Sama mantan gubernur Bupati Serge diundang kami ceramah haflah Quran dengan kori internasional. Jadi waktu tinggi kan ada itu Pak tebing tinggi yang belok kiri rupanya masih di situ. Jadi macet semacet-macetnya. Sampai korinya yang dengan saya itu Ahmad Sa'adat atau siapa, enggak bisa lewat lah. Telepon. Rupanya bukan tabrakan keyboard di pinggir jalan itu. Jadi saya waktu ceramah saya bilang Pak Bupati, jangan pulang kita nanti tengok kori itu kayak gitu lagi, malu kita Pak Bupati, aku bilang. Kori itu kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Wah, dia nengok itu astagfirullah. Di mobil Alphard itu ada kerja astagfirullah. Janganlah pulang kita nanti tengoknya lagi, malu kita itu Pak. Selesaikan dulu sebelum kita pulang. Apa? Makin parah pulang. Tapi di Johor kita ada gitu. Kalau ada omak Lembangnya dia kan. Kemudian Bapak Ibu, kapan lagi duduk iftiras itu dilakukan? Duduk istirahat untuk naik pada rakaat kedua dan keempat. Rakaat kedua naik, yang keempat itu waktu duduk. Apakah setiap bangkit itu ada duduk iftirasnya? Iya. Jadi iftiras itu hampir seluruhnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, fa iza kana fi witrin min salatihi lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan. Apabila ia bangkit, maksudnya Rasulullah pada rakaat yang ganjil dalam salatnya, tidaklah ia bangkit dari sujud sehingga sempurnakan duduknya. Jadi usahakanlah setiap bangkit dari salat itu jangan langsung duduk sekali, sujud sekali lagi. Ini kan mau berdiri, jangan langsung berdiri. Misalkan tak mau begini sebentar, gini pun jadilah. Langsung berdiri. Nanti ada orang tangannya bulat, ada orang tangannya begini. Saya tak menyalahkan, tapi diantara sekian banyak pendapat ulama tidak mengepal. Bukan mengepal. Kalaupun mau diginikan jangan dikepal. Ginikan aja lah. Kan tak mengepal namanya. Jangan dikepal. Jadi hanya sebagian ulama yang membolehkan mengepal itu. Nanti cerita mengapa mengadon. Ya, jadi yang lebih abdul itu adalah menjadikan telapak tangannya menekan bumi. Jadi kalau mau begitu juga jangan diginikan tangan tuh, lepas. Jadi setiap rakaat mau bangkit, jangan langsung bangkit, usahakan iftiras. Jadi udah kita jumpakan hadisnya 1, 2, 3, 4 tetap iftiras, kecuali rakaat terakhir lah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kecil pun kalau itu berdampak untuk menambah kebaikan jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. 5 bagi orang yang lemah berdiri. Jadi orang yang lemah berdiri itu ya sangat dianjurkanlah iftiras. Jadi kalau berdiri dia payah, iftiras. Kalau ini tak perlu kita jelaskan. Dan ketika tasahud orang yang masbuk bersama imamnya. Jadi kalau bapak masbuk duduknya tetap iftiras. Itu ada dalam kitab Taqriratus Syadidah. Jadi seperti kerat tadi itu dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis yang mengatakan tak boleh duduk seperti yang di atas tumit tadi itu hadisnya adalah dhaif, karena menurut hadis riwayat Baihaqi dan diriwayatkan oleh sahabat Nabi, sepupu Nabi Imam Ibnu Abbas menerangkan bahwa banyak sahabat-sahabat Nabi yang melakukan duduk seperti itu. Jadi bolehkah duduk dengan menjadikan berdiri tumit, pantat di atas tumit? Itu dibenarkan. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, jadi walaupun kecil, jika itu kebaikan lakukan.
Apa doa yang populer? Rabbir firli warhamni. Saya hanya menjelaskan Rabbir firlinya aja. Rabbir firli, ampuni dosaku. Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini, khid min wujudi ihsani ilaik wa dawami asa'atika ma'ahu an yakuna zalika istidrajan laka. Takutlah bila kebaikan Allah selalu kau peroleh pada saat engkau terus berbuat kemaksiatan kepadanya. Takutlah engkau kepada Allah bila kebaikannya selalu kau ambil, selalu kau peroleh, selalu curahkan kepadamu. Tapi dengan seiring adanya kebaikan itu, kemaksiatanmu pun terus kau lakukan. Banyak orang kayak gitu. Dia maksiatnya banyak, tapi duit itu lancar aja. Sholatnya jarang, tapi rezeki itu enggak ada perbedaan Covid sama Covid. Awak yang rajin ibadah, ya Allah, kok tahu kayak gini bagus kayak dia aja lah, nggak usah sholat-sholat biar banyak duit. Takutlah bila kebaikan Allah yang selalu kau peroleh pada saat terus berbuat kemaksiatan kepadanya. Yang demikian itu lambat laun akan membinasakan. Istidraj namanya, istidraj. Dapat nikmat tapi maksiat jalan terus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka perlulah setiap sholat duduk sebentar. Jadi nasihat Arifin Ilham, Allahumma firlahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Jangan kau lihat handphonemu saat kau terbuka matamu. Jangan kau lihat handphonemu, jangan kau lihat Facebookmu, jangan kau lihat WA-mu sebelum matamu memandang Quran. Aku nasihat itu sampai hari ini ku amalkan. Aku tahunya dari dia, dari ceramah dia itu ku dengar ini perlu ini diamalkan, ini mantap ini. Jadi kalau bangun pagi, jangan lihat alat komunikasi sebelum mata melihat Quran. Nggak dituntut mesti satu lembar, satu ayat pun jadi. Ngantuk kali bapak dulu, baca satu ayat, dah tutup Quran itu. Penting mata itu dan tengok Quran duluan saat terbangun, supaya kelak dia akan menjadi syafaat untuk kita. Apa katanya? Jangan kau berjalan kemana-mana sebelum kau berjalan duluan ke rumah Allah. Nah, ini tak pasti kulakukan, kadang iya, kadang tidak. Ya, bapak-bapak yang berkomplek di masjid ini, usahakanlah subuh tu ke masjid Thoriqul Jannah, pergi dulu ke jalan surga sebelum jalan dunia. Empat ini namanya Thoriq surga. Jadi usahakan bapak datang dulu ke jalan surga sebelum datang ke jalan-jalan yang lain. Yang Jailan itu jalan sana, jalan sini. Dan satu lagi, jangan lupakan sedekah subuh. Setiap bapak datang ke jalan surga ini, bawalah duit 2.000 rupiah pun jadi. Jangan kau melakukan sesuatu dengan tanganmu sebelum kau bersedekah melakukan kebaikan. Nah, satu lagi yang paling penting, jangan tinggalkan duha walaupun 2 rakaat. Yang paling, kalau ini mau aku lupa lah, kalau bersedekah tu ya kadang nggak subuh, kadang pagi, kadang lupa juga. Tapi kalau bangun tidur tubuh, kalau nggak dipaksa nggak bisa sampai sekarang. Mau kayak mana pun mata itu mengantuknya, ngomong sendiri mulut. Ketika bapak terbangun dari tidur tuh, tak ada zikir yang lain kecuali Ya Hayyun, Ya Qayyum, La ilaha illa anta faghfirli. Ya Hayyun, Ya Qayyum, La ilaha illa anta faghfirli. Ya Hayyun. Ya Qayyum, La ilaha illa anta faghfirli. Ya Hayyun, Ya Qayyum, La ilaha illa anta faghfirli. Ketika terbangun mata itu, itulah duluan. Ya Hayyun,
Ya Qayyum, la ilaha illallah. Besok 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, tengok. Dimanapun bapak tiru, kayak mana pun kondisi. Kalau bangun, tak ada ucapan yang lain, ngomong sendiri mulut nih. Ya Hayyun, Ya Qayyum, la ilaha illa anta faghfirli. Bangun pagi, kita udah ingat Allah, beristighfar. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, faghfirli, maka tolong ampuni dosa-dosaku. Setelah itu, habis bapak sholat, jangan nengok-nengok handphone dulu sebelum nengok Quran, walaupun 1 ayat. Kalau bapak ke masjid udah kena semuanya itu, udah berjalan duluan ke torik, juk surga, tangannya duluan bersedekah walaupun 2000, matanya duluan melihat Quran. Nanti pagi tinggal 1 lagi. Apa itu? Duha. Kenapa mesti duha? Dia sedekah untuk urat-urat tubuh kita. Karena dalam tubuh kita ini banyak urat-urat, banyak ini, banyak itu. Itulah sedekah tubuh, sedekah tulang, sedekah ini. Terlebih bagi kita yang ingin menjaga daya ingat, menjaga nikmat agar tak pelupa. Man sallat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang salat duha minimal 2 rakaat, kata Nabi, dia tidak akan pelupa. Dia tidak akan pelupa. Jadi ini yang harus dilakukan. Saya tahu ilmu, kalau ini nggak dari kedengar. Ini guruku mengajarkan. Tapi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat tadi, ilmu itu dapat saya dari Ustaz almarhum Arifin Ilham. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Dimanapun mau ceramah, dimanapun saya mau kuliah, subuh pun penting, habis tengok Quran itu, walaupun saya ada titik. Harus. Kalau nggak dipaksa nggak mau, harus. Satu lagi jangan lupakan, ada lagi hadis yang pendek, Pak. Siapa yang membacanya ikhlas karena Allah di waktu pagi subuh, kalau dia mati surga tempatnya. Apa itu? Pendek kali, Pak. Apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pendek itu kan. Aku ridho Engkau menjadi Tuhanku ya Allah. Aku ridho Islam sebagai agama. Aku ridho Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan utusan Rasul. Pendek kali itu. Yang kayak gitu, yang dalilnya kuat, pendek, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita tak pernah tahu kebaikan mana yang memasukkan langkah kita ke torik surga itu tadi. Nah, Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir, penutup. Terakhir. Duduk di antara perbedaan di antara para ulama mengenai duduk pada tasawuf awal dan akhir. Kan ada orang sholat subuh, Pak, kakinya tak tawarruk tapi iftiros. Ada kan? Atau yang model 2 rakaat. Jadi ada bapak apa yang suka bertanya itu? Nah, dia ditanyanya itu, mungkin dan ditanya tempat lain, tanya juga di sini. Jadi kayak mana itu? Ternyata Bapak Ibu, dalam Nailul Autor As-San'ani disebutkan As-Sawkani, dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah iftiros pada tasawuf awal, tawarruk pada tasawuf akhir. Tasawuf awal rakaat kedua iftiros, terakhir yang begini baru. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sunnah iftiros pada tasawuf awal dan tasawuf akhir. Mau rakaat kedua, mau rakaat keempat, iftiros semuanya. Rakaat kedua dan keempat iftiros. Maghrib rakaat ketiga iftiros. Subuh rakaat kedua iftiros. Dalam mazhab Imam Maliki, sunnah tawarruk pada tasawuf awal dan akhir. Jadi mazhab Maliki, awal dan akhir tawarruk dua-duanya. Dalam mazhab Abu Hanifah hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah. Cuman dia tawarruk pada selain rakaat kedua. Jadi kalau dia rakaatnya 2, salat sunat atau salat subuh, maka duduknya tetap iftiros. Tapi kalau maghrib 3, asar 4, isya 4, zuhur 4, rakaat terakhir tetap tawarruk. Jadi setiap yang 2 rakaatnya duduknya iftiros. Jadi jangan kita marah, jangan kita salahkan. Kalau nanti di masjid ini rakaat kedua awak duduknya begini, dia tetap tegak. Berarti dia ikut pendapat yang itu. Ya, dia ikut pendapat itu. Di masjid ini ada nggak kayak gitu? Banyak. Perhatikan itu Pak.
Tengok CCTV nanti masih akan sebulan ini masih ada nggak kira-kira? Banyak, nggak perlu dipermasalahkan. Nah, jadi setiap rakaat kedua atau sholat sunnah yang sifatnya dua tetap iftiros, tidak tawarruk. Nah, itu dia ikut pendapat yang itu. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, rakaat yang kedua atau tasawuf awal iftiros, tasawuf akhir tawarruk. Jadi udah dapat malam ini pendapat itu. Jadi kalau kita lihat kawan kita, saudara kita yang kayak gitu, tak perlu untuk diperpanjang. Pendapat itu sudah ada. Ya, 1000 tahun, sekian tahun yang lalu pendapat itu sudah diamalkan. Kenapa baru 2021 kita bertengkar? Ada itu, salah itu kayak gini. Terakhir salah-salah. Nggak ada, nggak perlu. Silahkan mau ada diamalkan. Saya pernah lihat Abdul Somad itu sholat kayak gitu. Saya undang dia, saya sholat di sebelah dia. Saya sebelah kanan, dia di sebelah kanan saya. Waktu subuh, duduknya tidak tawarruk tapi iftiros. Terapa juga di hatiku. Ini kawan nih mazhabnya Syafi'i tapi duduknya kok tidak Syafi'i. Ada dua gendang saya. Saya tidak menyalahkan. Gendang saya mungkin karena manusia yang cukup padat, jadi tak bisa lagi badan begini. Mungkin itu alasannya. Ya. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini sampai ini dulu. Ya, mana nih jamnya itu? Jam berapa ini? Udah habis ya. Udah 9:30, cukuplah. Nanti minggu depan saya masuknya di minggu keempat ya Bu, karena minggu depan ada ipar saya nikah. Tanggal 9 hari Senin. Ada ipar saya nikah di Tanjung Balai. Saya sudah komunikasi dengan Ustaz Sukri. Ustaz Sukri itu Sekjen MUI Kota Medan. Jadi saya sudah bilang sama dia, Ustaz masuk 2 dan 3, saya nanti masuk tetap jadwal saya di kampus Senin keempat atau terakhir. Ya Pak ya, siap. Kami penting koordinasi lah. Kadang dia nggak bisa teleponnya saya, kayaknya aku aja yang telepon dia Pak. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat. Akan datang kita akan bahas tasahud akhir. Habis.